Jasir Audah lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasir tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Jasir hanya mengikuti pengajian dan halaqah. Sembari aktif di pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi studi Strata 1 diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Usai mengantongi gelar MSI atau Master of Science dari Cairo University, Jasir melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada tahun 1996. Ia berhasil memperoleh gelar PhD dari Waterloo. Jasir Audah adalah anggota Asosiasi Profesor di Qatar Fakultas Studi Islam atau QVIS dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin. Anggota Dewan Akademik di IIS, Kanada, GCSC, AMS Inggris. Jasir Audah direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu berbagai negara. Selanjutnya, Maqasid Syariah Klasik dan Kontemporer. Kata maqsid bentuk jamak dari maqasid merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al-maqasid sama halnya dengan al-masalih, maslahat-maslahat, seperti Abdul al-Malik al-Juwaini. Maqasid al-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Betapapun mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah, harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan. Maqasid al-syariah yang dilontarkan Jasir Audah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejarah mencatat bahwa konsep maqasid al-syariah sudah ada sejak akhir abad ketiga melalui karya Imam Tirmizi yang berjudul Al-Salah wa Maqasiduhu. Kemudian dilanjutkan Imam Abu Bakar Al-Qofal yang menulis buku Mahasin al-Syariah. Konsep maqasid al-syariah dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama daruriyat, kedua hajiyat, dan yang terakhir tasiniyat. Daruriyat dibagi lagi menjadi 6 maqasid. Yang pertama hifz al-din, 2 hifz al-nafsi, yang ketiga hifz al-mal, yang keempat hifz al-aql, yang kelima hifz al-nasl, yang keenam hifz al-ilm. Selanjutnya analisis sistem. Sistem berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Setiap sistem selalu terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. Objek. Objek ini bisa berupa bagian elemen atau variabel, bisa berupa benda fisik, abstrak, atau keduanya. Yang kedua, atribut. Atribut ini menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Dan yang ketiga, hubungan internal. Yang terakhir, lingkungan yang menjadi tempat sistem berada. Menurut aliran realitas fisik adalah objektif dan eksternal bagi kesadaran individual. Sebaliknya, menurut aliran nominal atau formil, realitas itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran mental individu. Teori sistem mengajukan jalan tengah antara dua pandangan di antara melalui usulan korelasi sebagai watak relasi antara konsepsi manusia dalam hal sistem dan dunia. Melihat realitas melalui sistem merupakan proses untuk mengetahui, maka atas dasar inilah Jasir Audah menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam. Teori fitur sistem. Jasir Audah pernah menyajikan bahwa sistem yang efisien harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan atau goal orientation, keterbukaan, dan kerjasama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Akan tetapi, ia mengemukakan di sisi ini serangkaian fitur sistem yang lebih komprehensif berdasarkan telaah literatur.
Bertalanvi, bapak teori sistem, mengidentifikasi sejumlah fitur atau heuristik sistem. Berikut ringkasannya. 1. Karakter holisme. Holisme adalah fitur sistem penting yang juga dieksplorasi lebih luas oleh Stroud, Literer, dan De Saussure. 2. Memiliki tujuan. Interaksi sistemik mengarah kepada tujuan atau keadaan akhir atau mencapai equilibrium. Yang ketiga, saling mempengaruhi dan saling bergantung antar elemennya, adapun elemen-elemen yang tidak berkaitan tidak pernah bisa menyusun sistem. Yang keempat, masukan dan keluaran. Dalam sistem tertutup, masukan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dimodifikasi. Dalam sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya. Yang kelima, transformasi. Dalam sistem hidup, transformasi ini berwatak siklus. Keenam, hierarki. Hierarki ini sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbuat dari subsistem-subsistem yang lebih kecil. Yang ketujuh, diferensiasi. Dalam sistem kompleks, unit-unit khusus menampilkan fungsi-fungsi khusus. Yang kedelapan, ekuifinalitas dan multifinalitas. Fitur ekuifinalitas memungkinkan pencapaian tujuan yang sama melalui cara-cara alternatif yang berbeda, tetapi sama-sama sah. Fitur multifinalitas memungkinkan titik berangkat atau keadaan awal yang sama tetapi mencapai tujuan-tujuan berbeda yang saling bertentangan. Yang kesembilan, entropi. Ini menunjukkan kadar kekacauan atau keajakan yang ada dalam sistem. Fitur sistem dalam penerapan usul fikih dalam pemikiran Jasir Auda. Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasir Auda sebagai pisau analisis, yaitu 1. Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam, harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Yang kedua, wholeness. Dengan meminjam teori sistem, Jasir Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Yang ketiga, openness. Dalam teori sistem ini dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan, sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasir Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Yang keempat, interrelated. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Fitur hierarki saling berkaitan setidaknya memberikan perbaikan pada 2 dimensi maqasid syariah. Maqasid al-syariah menurut Jasir Auda atau pendekatan sistem dalam hukum Islam maqasid. Jasir mencoba membagi hierarki maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu pertama maqasid al-amah, yang kedua maqasid qasah, yang ketiga maqasid juz'izah. Maqasid juz'izah yaitu maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Yang kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqasid. Jika maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. Yang kelima, multidimension. Sebuah sistem bukanlah suatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Yang keenam, purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal atau tujuan dan purpose atau maksud. Menurut Auda, bahwa relasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama atau Al-Quran dan hadis, bahkan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan maqasid menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad tanpa menghubungkan dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Selanjutnya, reformasi. Reformasi pertama yang diusulkan Jasir Auda adalah mereformasi maqasid syariah dalam perspektif kontemporer, yaitu dari maqasid syariah yang dulunya bernuansa protection dan preservation menuju maqasid syariah yang bercita rasa development dan pemulihan human rights. Bahkan Jasir Auda menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqasid syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau ijma' perserikatan bangsa-bangsa. Reformasi kedua adalah Jasir Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level
legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Caesar Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya ada 3 kecenderungan aliran hukum Islam, yaitu tradisionalisme, modernisme, dan postmodernisme. Reformasi ketiga adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis maqasid syariah. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Caesar Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fusi fitur-fitur sistem. Pada intinya, Caesar Auda menegaskan bahwa maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional.